Rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang, tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatmu berkorban. Sang
hiasan dinding vas bunga, yang dimana dalam kerajinan ini ibu bisa menggunakan teknik menggulung dan teknik melipat dan menempel ya, karena ini setelah dilipat bunga ini tuh dan daun ini tuh ditempel kepada batang-batang yang putih ini ya, yang dan digulung itu. Kemudian kerajinan hiasan dinding vas bunga juga. Nah, di sini kalian bisa menggunakannya dengan teknik menggulung ya dan menempel. Oke, dan di sini ada contohnya. Ada paku nasi, ada dinding vas bunga, dan ada tempat pensil. Oke? Oke. Nah, di sini pun juga memiliki contoh ya. Coba diperhatikan contoh membuatnya. Yang pertama di sini ada membuat kerajinan batu nasi. Coba bisa kalian perhatikan. Nah, ini alat dan barangnya. Perlu kalian perhatikan ya. Tadi alat barangnya itu ada, bentar.
Sebenarnya kalian tuh bisa membuat tempat pensil itu menggunakan origami ya, karena ini kan kalau dibagi menjadi dua itu kan bisa terbentuk origami juga. Nah, kalian bisa dari kertas origami yang besar yang seperti bukunya di depan ini, nanti kalian tuh dibagi dua. Jadi nanti tekniknya itu digulung seperti sama yang di video ini. Oke. Nah, setelah kalian digulung kertas origami itu, nanti kalian tempel. Nah, nanti kalian menyesuaikan ya, harus berapa gulungan kertas yang kalian perlu untuk membuat tempat pensil tersebut. Namun, jika kalian ingin membuat tempat pensil tersebut dengan lebih sempurna, ya lebih baiknya gitu sarannya dari ibu, kalian menggunakan HVS F4 yang warna-warni seperti di contoh video tersebut ya, agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ini untuk menempelnya menggunakan lem ya. Kalian bisa menggunakannya dengan lem lilin atau lem kertas ya, yang sekiranya emang lem itu bisa buat tidak mengupas gitu.
jangan lupa juga kalian lem di bagian bawahnya ya. Tadi kami video ini sudah membuat untuk alas tempat pensilnya agar tidak mudah luntur ya, atau mudah melewati. Nah, setelah kalian lem, kalian bisa tempelkan ke alas yang sudah kalian buat menggunakan barnis atau menggunakan kertas buat. Seperti itu ya anak-anak. Jadi hasilnya itu seperti ini. Oke, hasilnya. Untuk hasil tempat pensil yang tadi sudah dibuat dalam contoh video tersebut, hasilnya seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui juga jenis-jenis pada limbah kertas itu pada umumnya itu berupa ada kertas LPS, kertas origami, kertas koran, kertas majalah, dan kertas nasi juga bisa ya, termasuk kertas nasi dan kertas sebagainya. Namun, selain itu juga jenis kertas yang didaur ulang ada 3, apa aja? Coba tengok di buku paket. Ada limbah pra konsumen, ada limbah pasca konsumen, dan limbah gilingan kayu kertas. Coba di halaman 162. Di halaman 162. Jenis limbah kertas itu ada 3. Tadi apa aja? Jenis prakonsumen, jenis limbah konsumen, dan terakhir limbah gilingan kayu kertas. Dan perlu kalian ketahui juga limbah prakonsumen, yaitu limbah yang apa? Yang bisa dicetak langsung ya. Perbedaannya limbah prakonsumen yaitu limbah yang bisa dicetak langsung secara langsung. Sedangkan yang pasca konsumen yaitu limbah yang menggunakan kertas yang tidak bisa kertas yang tidak digunakan kembali, namun bisa kalian gunakan dengan menggunakan kerajinan dengan menggunakan limbah kertas tersebut. Seperti ini nih, kayak patung aksi. Itu kan termasuk ke limbah pasca konsumen karena menggunakan koran ya. Nah, untuk limbah gilingan kayu kertas, ada yang tahu coba? Yang tahu acungkan tangannya. Limbah gilingan kayu kertas, ada yang tahu? Limbah gilingan kayu kertas merupakan limbah dari pabrik kertas yang dihasilkan selama proses pembuatan. Nah, ini juga termasuk kertas jenis yang bisa didaur ulang secara langsung ya. Next. Nah, di sini coba kita langsung prakteknya ya. Di sini minggu kemarin Ibu sudah membagikan kelompok, 3 kelompok ya. Coba kumpul ke kelompoknya. Ini kalau udah kumpul. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok. Coba bahan-bahannya keluarkan. Ada yang masih ingat akan membuat apa?
Caranya itu misalnya bisa digunakan oleh semua orang karena dapat bermanfaat. Misalnya seperti itu ya. Dapat dipahami. Selanjutnya juga kelompok lainnya seperti itu. Nilai kerajinan. Nih, jangan lupa nanti untuk presentasikan dari 3 poin ini ya, berbarisnya. Sok, kelompok 1 akan membuat apa? Nilai bunga ya. Oke, sok. Langsung kerjasama yang lainnya, jangan pada diam. Sok, ini apa? Sok. Nah, sok yang ini yang ketiga, mau bikin apa? Sok, saling bantu ya. Sok, saling bantu. Sok, kalian bersama ya. Sambil sini. Thank you.
Ya, terus dibeli lunch. Mana itu gini ya? Dibalik.
Waktu kalian 10 menit lagi ya. Stop. 10 menit itu harus sudah selesai. Siapin untuk satu orang per baris per kelompok yang maju di depan. Kerjakan menggunakan tangan, bukan menggunakan mulut. So, saling bekerja sama.
Ayo, Hei, 5 menit lagi. Ini udah sih. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2 udah, kelompok 3 sudah belum? Hei, waktunya. Ya. Sambil menunggu kelompok 3, karena waktunya sudah menuju angka 8 ya. Coba ibu ingin perwakilan kelompoknya maju ke depan.
misalkan kalian membuat vas bunga, kalian sebutin vas bunga. Nah, bahan-bahannya ini, selama kalian membuat kerajinan itu, bahan-bahannya apa saja? Nah, selain itu, di sini ada nilai kerajinan yang kalian buat. Nah, kalian tujuan itu, misalkan kalian membuat vas bunga, nilai dari vas bunga itu seperti apa? Misalkan memiliki nilai keindahan seperti itu ya, keindahan atau dapat menghiasi ruangan seperti itu. So, kelompok 1, 2, 3 maju ke depan perwakilan. So, kelompok 2 mana perwakilannya? So, ini kelompok 2 Heri. So, ini kelompok 3. So, kelompok 1 maju dulu. So, sambil nunggu kelompok 3. Ke sini. Oke, so kelompok 1. Mana kelompok 1? Sini. Kelompok 1 bikin kerajinan apa? Oke. Angkai dinding hias ya, hiasan bunga. Coba bahan-bahannya apa saja? Yang dibutuhkan coba kasih lihat ke teman-temannya. Angkat ininya bisa yuk. Nah. Ya, kertas nasi, terus apa lagi? Sedotan. Kertas nasi, sedotan. Mana kelompok 1? Bahan-bahannya apa saja? Kertas nasi, sedotan, lem, lip, Oke. Untuk nilai kerajinan yang dibuatnya apa? Terus apa lagi? Ya, oke. Dan untuk kelompok 2, bikin apa? Coba tunjukkan ke teman-teman. tempat pensil, Pensil, bahan-bahannya apa saja? kertas origami, Ya. karton, lem, Oke. Untuk nilai kerajinan yang kelompok kalian buat itu memiliki nilai apa? bermanfaat bagi semua. Ya. Menyimpan pensil yang berantakan. Oke, saya untuk mendaur ulang kertas yang tidak terpakai ya. Oke, mana kelompok 3 yang sudah jadi? Nih kelompok 1. Ibu dapat hadiah ya untuk kelompok 1 nih perwakilannya. Give applause semuanya. Tepuk tangan. Ini kelompok 2. Oke, so kembali ke tempat. Untuk kelompok 3 ayo. Ini waktunya. Untuk kelompok 3. Ya, kita mau gitu. Ayo kelompok 3 hei. Ya.
Tutup, menempel, melipat. Udah. Untuk kelompok 2, tekniknya ada berapa teknik apa? Melipat dan menempel. Nempel, menggulung. Dan menggunting. Ini 3 ya, 3 teknik ya. So, ayo, kelompok 3. Ayo maju ke depan. Ayo, perwakilan masa kalah sama cewek sih? Ayo, perwakilan yang buat menjelaskan. Ini untuk perwakilan kelompok 3. Buat apa kelompok 3 kerajinannya? Tempat pensil ya, tempat pensil. Bahan-bahannya apa saja? Apa? Apakah kedengaran? Iya. Suaranya dari kami. Mulai terus. Udah. Nilai kerajinan yang dibuat kelompok 3 apa? Tadi kan untuk kelompok 2 itu memiliki nilai yang dapat berguna untuk semua orang ya. Terus bisa menggunakannya kepada barang-barang yang berserakan ya. Terus untuk kelompok 3 apa? Tempat pensil, apakah bisa untuk yang begini menyimpan uang? Tuh. Ya, untuk apa? Ya, untuk bisa memiliki nilai untuk kreativitas. Apa yang terakhir coba dengan suara yang lantang? Kita close untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Ya, anak-anak, ada yang tahu kenapa kalian membuat proyek atau kerajinan tersebut? Yang tahu? Pentingnya kita mendaur ulang limbah kertas yang sudah tidak layak dipakai dengan membuat kerajinan dari limbah kertas tersebut ya. Untuk mengasah kreativitas kalian, mengasah konsentrasi kalian ya, dan apa? Membantu atau bekerja sama antar kelompok. Silakan nanti di akhir pembelajaran kerajinannya kumpulkan ke ibu ya. Sekarang ibu memiliki soal latihan yang dikerjakan individu. Oke, dapat dipahami? Dapat. Tahu. Ini ya. Nah, perhatikan ke depan. Perhatikan, Untuk teknisnya, sebelum kalian mengisi soal-soal latihan tersebut, kalian tulis nama kalian di pojok kiri atas. Kemudian kalian tulis kelas kalian, kelas berapa. Sebelum kalian mengerjakannya, kalian perhatikan petunjuknya terlebih dahulu ya. Yang pertama itu berdoa sebelum mulai mengerjakan soal.
Untuk yang terakhir, Ibu akan menyebutkan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kesimpulannya, kerajinan limbah kertas merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kembali bahan bekas menjadi produk yang ternilai guna dan estetis. Limbah kertas juga dapat diolah melalui berbagai teknik, seperti teknik menggulung, menempel, memotong, apalagi tadi? Menyobek, teknik ukur kertas ya, dan teknik lain sebagainya. Nah, biasanya limbah kertas ini bisa sehingga menghasilkan berbagai karya seperti hiasan dinding, vas bunga, tempat pensil, patung, dan lain-lain. Selain itu juga pemanfaatan limbah kertas dapat memberikan banyak manfaat. Di antaranya dapat mengurangi pencemaran lingkungan, apalagi menghemat sumber daya alam, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dengan demikian, kerajinan limbah kertas tidak hanya berperan dalam pelestarian lingkungan. Dapat dipahami? Dapat. Karena waktunya kalian sudah menuju waktu pulang. Oke, kalian bereskan terlebih dahulu buku-bukunya, masukkan ke dalam tas kalian. Sudah, bukunya bereskan ke dalam tas kalian. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM. Duduk siap. Siap. Isi azan. Siap. Allahu Akbar. Jika berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Raffi boleh pulang. Barisan ini boleh pulang. Selanjutnya yang tenang boleh pulang. Yang terakhir yang Mbak Raffi nggak boleh pulang. Untuk Raffi dulu. So, boleh pulang. Ya.